Tuhan, beri kami iman yang utuh. Hari ini kami mau meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami sebagai milik pusaka kami, tanah perjanjian kami. Kami gak mau ragu, gak mau bimbang lagi. Udah cukup kami yang bimbang dengan langkah-langkah yang tertatih-tatih. Sudah waktunya kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang murid juga. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Shalom semua. Saya mau sapa juga orang-orang jemaat yang tidak bisa ada di ruang ibadah utama, di overflow. Sekali lagi, suatu kata-kata yang seringkali muncul dari mulut saya di awal khotbah, tidak ada jarak dalam hadirat Allah, itu saya yakini sepenuh hati. Demikian juga yang live streaming, satelit Klampis dan Pontianak yang ikut dengan kita, dan juga banyak sekali orang yang mengikutnya secara terpisah, tidak dalam gereja, secara pribadi di depan internet. Saya tahu Tuhan Yesus punya rencana, Dia mau berbicara kepada Anda, buka hati. Kebaktian pertama tadi, saya sampaikan khotbahnya munculkan judul di sini, Yesus dan. Jadi khotbahnya Yesus dan, lalu setiap ibadah beda-beda. Yang pertama tadi Yesus dan sepupunya. Tahukah Tuhan Yesus punya sepupu namanya Yohanes Pembaptis? Dan kita tahu tentang Yohanes Pembaptis. Tapi saya tadi bahas dari sisi yang seringkali kita kurang jeli perhatikan. Tahukah Anda, Yohanes ini hampir kecewa dengan Tuhan di dalam penjara dan meninggalkan imannya? Apakah Anda pernah menyadari hal itu dalam kebenaran firman Allah? Saya tidak mengada-ngada, semua ada di Alkitab. Saya jelaskan kebaktian pertama tadi. Pelajaran apa kita bisa ambil dari seorang Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus, Nabi besar itu? Anda bisa dengarkan, dapatkan CD atau DVD-nya di bawah, berita tidak akan saya ulangi lagi. Kebaktian 2, saya bicara tentang Yesus dan pengkhianatnya, Yudas Iskariot. Secara profetik sesuatu yang terjadi, seperti perjamuan kudus tadi. Yudas Iskariot, waktu makan malam terakhir sama Yesus, gak sempat minum anggurnya. Sudah caw dulu, udah pergi, lalu binasa. Tahukah signifikannya apa? Dengarkan khotbah saya di kebaktian 2. Kita biasanya gak seteliti itu kan. Kita cuma tahu dia perjamuan dengan Yesus, makan-makan, lalu habis itu kesurupan, lalu dia pergi, lalu dia mati, terus lalu dia jual Yesus, lalu gantung diri. Banyak orang Kristen kayak gitu kan. Kita hanya makan roti, terima firman setiap minggu di gereja, tapi gak pernah sempat, gak pernah mengizinkan Yesus membasuh hidup kita dari dosa. Betul-betul membasuh kita suci dengan darahnya yang mahal. Saya jelaskan, ada kebaktian ini, saya sudah siapkan Yesus dan saudaranya. Tuhan Yesus punya saudara, bukan saudara tiri, tapi dalam bahasa Indonesia susah untuk dijelaskan. Half brother itu apa? Karena sama mama Maria, beda ayah. Yang satu ayahnya manusia, yaitu Yusuf, tapi Yesus Bapa di sorga. Karena Maria mengandung ketika masih belum menikah, oleh karena Roh Kudus berada di taminya atau di perutnya. Ya, nah ini saya akan jelaskan kebaktian terakhir nanti, kebaktian sore. Saya akan ulangi salah satu dari 3 ini di kebaktian penutupan nanti. Mari kita sekarang siapkan diri kita, Matius pasal yang ke-14. Yesus dan adiknya, Yohanes. Siapa bilang Yohanes tadi? Saya maksudnya panggil Pak Yohanes ya, welcome home ya. Ya, bagus ini jemaat teliti sekali, jeli sekali. Saya bilang Yohanes, semua langsung ya, siap untuk merajam dan melempari batu. Yesus dan adiknya Yakobus. Oke, jadi Yesus punya adik toh? Punya. Setelah Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, kan punya adik-adik lagi, saya buktikan. Ayo cepet aja, kuis cepet ya. Yesus punya adik berapa yang pasti sudah diketahui? Cepat. Yang berhasil menjawab pulang bisa membawa kursi tempat duduknya ini. Boleh, gak apa-apa, Pak Yusuf tidak akan keberatan. Ayo cepat, berapa? Tahukah Anda? Ada 6. 4 cowok, 2 cewek, yang paling tidak jelas-jelas pasti ada 2. Saya tunjukkan, interesting, fakta-fakta ini. Saya senang dengan Alkitab, karena Alkitab ini bukan fiksi, history, sejarah. I love it. Kita lihat Matius pasal yang ke-13, ayat 53, judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Matius 13 ayat 53. Sudah menemukannya? Saya baca ya.
Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, maksudnya di Nazaret, kita tahu semua, Yesus mengajar orang-orang di situ di dalam rumah ibadat mereka atau seperti di gereja. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana ya diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Saya ngerti, Yesus waktu itu umur 30. Masih relatif muda di sebuah kebudayaan yang sebuah kebudayaan yang tidak mengagungkan dan tidak mengeluhkan anak muda. Zaman dulu ahli Taurat, orang Farisi Nikodemus contohnya yang datang sama Yesus malam-malam hari itu, kenapa dia malu? Ayo, bukan hanya karena dia takut religious persecution, dia bukan hanya khawatir yang namanya penganiayaan di dalam nama agama karena dia adalah ahli Taurat, tapi juga karena dia malu tanya sama orang muda. Umur 30 itu apa? Sacap. Belum bisa jadi pendeta. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong saya lupa untuk memperkenalkan, kebudayaan seperti ini juga sama di Korea loh. Di Asia sebenarnya, apalagi di Korea. Anak muda itu gimana? Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kelompok muda-mudi yang baru di negara itu. Hari ini kita hadir juga di tengah-tengah kita seorang sahabat saya yang baru saya kenal di Jepang kemarin. Beliau ikut waktu mission trip ke sana dari Korea langsung. Seorang pendeta masih muda, usianya juga undi-undi dengan saya, gantengnya dia lebih ganteng sedikit, saya ganteng banyak. Ya, beliau ini saudara kita ini, pendeta ini adalah keturunan atau cucu dari seorang martir Korea yang dibunuh oleh tentara Jepang. Saya perkenalkan, my very good brother, Pastor Yun. Would you please stand up so we can all show you love, just to welcome you. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Ya, haleluya. Bibimbap, bulgogi ya. See, I can speak Korean sih, you know. Alright, oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Tadi sampai mana? Berarti Yesus itu masih 30. Apa-apaan ini, dari mana dia punya hikmat begitu? Mereka nggak bisa terima. Apalagi di kampung halamannya. Apa ini? Yesus pulang Pacitan. Semua orang berkata, loh kok kamu jadi orang Kristen, istilahnya gitu kan. Banyak orang kan begitu kan, nggak bisa terima kita. Kita tahu lu, kamu dari mana, keluargamu siapa. Yesus ini tiba-tiba diurapi. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ke-55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, perhatikan itu ada 4 cowok. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Saya nggak pernah ngerti karena Pak Yusuf ternyata saudara daripada Tuhan Yesus. Memang begitu ya. Iya, ya luar biasa. Saya baru ngerti. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ini bukan Simon Petrus, ini bukan Yudas Iskariot, by the way. Keempat saudara ini lahir setelah Maria sah nikah dengan suaminya dan bahkan bersetubuh. Lalu lihat ayat 56. Ini sisternya, adik-adik ceweknya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi kalau ada saudara-saudaranya perempuan berarti majemuk minimal 2. Nggak tahu apakah 3, 4, saya nggak ngerti. Jadi Tuhan Yesus punya 6 saudara yang diketahui. Interesting bukan? Tuhan Yesus juga ngerti apa artinya sibling tension. Tahu sibling tension? Bapak Ibu, yang namanya gesekan dengan adik dan kakak. Ada itu. Ada. Dan saya sekarang ajak Anda lihat ya. Jadi bukankah saudara-saudaranya, saya ulang ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Ayat 57 baca aja sampai 58, karena di situ bukan hanya sifat orang Nazaret, perlakuan saudaranya juga persis kayak orang Nazaret, karena saudara-saudaranya juga orang Nazaret, dibesarkan di sana. Makanya Yesus sendiri menyandang gelar Yesus dari Nazaret. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, tak terkecuali saudara-saudaranya. Ke-66 itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi gak dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, ke-6 saudara Yesus ini tak terkecuali Yakobus, adiknya yang langsung, yang paling gede, paling sulung. Meskipun tinggal satu atap, mereka 2 kutub. Yesus di sisi satu, 6 di sisi satunya. Mereka itu 2 kutub karena pemikiran Yesus bedanya bumi dan langit dengan saudara-saudaranya.
Dibutuhkan bertahun-tahun pun tidak cukup untuk mereka bisa meresapi cerita Natal. Apa? Koko bilang Koko ini lahir dari menjelma dari atas. Adik-adiknya nggak bisa terima. Apalagi ketika Yesus hidungnya nggak sama dengan model hidung mereka semua. Tuhan Yesus kan bukan dari spermanya Yusuf, tapi daripada ilham roh Allah. Mereka bilang, Koko, mah, waktu besar, coba bisa imajinasikan. Koko kok beda sendiri hidungnya ya? Kita semuanya bundar, Koko yang mancung. Kok lain ya? Mama adopsi ya? Mamanya ceritanya gimana? Iya, mama hamil di luar nikah. Kan susah ngomong gitu. Ada 2 saudara perempuannya. Padahal luar nikah itu bukan karena perjinahan, percabulan, tapi karena rencana Allah. Dan ini gak ada duanya lagi lah. Jangan pernah di sini ada yang datang ke mama yang berkata, Mama, aku lahir di luar nikah oleh karena kuasa Allah. Gak ada, itu cuma sekali. Ada perkara-perkara yang gak bisa di-repeat lagi. Hanya satu, hanya Maria, begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menerima kokonya. Apa ini? Kokonya itu terus sama mereka itu dicerca, ditentang, dipojokkan. Jadi Yesus bukan memulai pikul salib ketika di Golgota. Dia udah pikul salib sejak dia kecil. Salib kayu memang dimulai dari Kalvari. Salib hati sudah dari sononya sejak lahir. Apa yang kita akan pelajari dari dinamika keluarga Yesus ini supaya kita bisa melihat Tuhan kita menjalani semua persoalan rumah tangga kita. Kenapa saya percayakan Yesus dengan keluarga saya? Dia pun seorang pria yang punya sebuah keluarga. Dia ngerti dinamika itu. Dia seorang anak, dia seorang kokoh, seorang saudara, seorang putra. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Dia ngerti pergumulan saya ketika saya harus pikul salib sebagai orang Kristen sendiri di rumah tangga saya. Di neighborhood atau di dalam tempat di mana saya ditempatkan, dia mengerti. Dan Yesus gak cuma memenangkan dunia kalau dia hanya anak domba Allah yang mengalahkan seluruh dunia. Terlalu jauh buat saya. Saya belum di levelnya Olimpiade, saya masih di levelnya RT RW. Tapi Yesus ini memenangkan keluarganya sendiri. Saya hanya kekurangan waktu aja untuk buka semuanya termasuk om dan tantenya. Itu ada. Maria Klopas namanya. Tapi saya gak akan kelupas di sini. Gak ada waktu. Indah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus kita pemenang keluarganya. Dia tahu gimana caranya membantu kita memenangkan keluarga kita. Yang masih sekarang, sekeras keluarganya dia. Saya tunjukkan kekerasan keluarganya ya. Mereka ini gak pernah bisa menerima, artinya mereka gak akan pernah bisa meresapi dan menerima koko mereka itu turun dari sorga. Itu gak bisa. Gak bisa. Karena itu belajar untuk tekun sabar dulu dengan keluarga. Yohanes 7 ayat 2-6 munculkan di sini aja saya jelaskan. Nah, kita akan buka ayat-ayat ekstra-ekstra bonus yang ada di layar di depan kita ini. Ya, Yohanes 7 ayat 2-6 munculkan multimedia. Terima kasih. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya kayak Paskah gitulah ya, ayat 3. Terus ya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah, ini lihat ya, kata adik-adiknya ya, nggak tahu yang mana, yang pasti Yakobus buka suara. Ini pasti Yakobus buka suara karena Yakobus yang paling sulung. Ya, ketua penganiayanya selalu adalah adik langsungnya di bawahnya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, saya bisa lihat sidik jari Yakobus di mana-mana. Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea. Kok, lu berangkat dari sini, pergi ke Yudea sana loh. Karena Yesus di Galilea. Oke, supaya Anda ngerti sedikit, Israel itu terdiri dari utara selatan. Di sebelah utara itu Galilea, Nazaret, Danau Galilea itu di sana. Di bawah itu Yerusalem. Itu di selatan. Ya. Nah, Yesus kan dari sana disuruh turun ke bawah. Karena di bawah kota besar. Mau terkenal, pergilah ke New York. Nah, gitulah. Saudara-saudaranya berkata, berangkatlah dari sini, pergilah ke Yudea. Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Lakukan itu loh. Lakukan itu loh, street magicmu. Kamu akan terkenal kok. Terus, ini kan cemoohan menurut saya sih.
Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Kenapa koko selalu berbuat amalnya ketika nggak ada orang yang lihat? Mau terkenal nggak begitu? Bukan mereka, dia berkata begitu, si Yakobus dan adik-adiknya, bukan karena peduli, tapi mencemoohkan dia. Mereka tidak show respect, tidak menunjukkan hormat, menghargai baik Yesus sebagai pribadi Allah maupun misinya. Jika mau diakui di muka umum, ya harus muncul di tempat umum juga. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Terus, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ayat 6, maka jawab Yesus kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus jawabnya tidak kasar, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dengan kata lain, aku gak akan nurut nasihatmu, Dik. Kamu gak tahu apa yang kamu katakan. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus punya keluarga. Saudara-saudaranya semua dibesarkan sebagai unbelievers. Andai kata di zaman modern hari ini, Yesus itu tinggal di family yang bukan lahir baru. Yesus itu tinggal di keluarga yang bukan orang Kristen. Saudara-saudaranya. Yesus sendirian. Malah dikasih saran. Gak enak loh. Waktu saya mau jadi pendeta, yang mau kasih saran dari sanak saudara juga ada. Dan itu menurut saya adalah sebuah penganiayaan di dalam hati saya. Meskipun mereka tidak bermaksud. Ada yang berkata, iya. Kalau mereka tahu saya ini sekolah mau jadi pendeta itu, ada yang komentarnya gak enak. Gak usah diceritakan di sini lah ya, gak enak. Apalagi orang yang pernah trauma sama pendeta dan gereja, ngomongnya itu sumbang. Ada telepon, ya, sampaikan salam saya pada yang telepon ya. Oke, jangan kaget yang di overflow kenapa saya tiba-tiba nari. So tadi itu ringtone-nya seperti dangdutan. Sampai mana? Jadi lupa buyar kena dangdut. Nah, sampai mana? Beneran saya lupa. Iya, ya, saya tahu itu. Yang mana lagi setelahnya? Keluarganya itu nggak lahir baru, jadi Tuhan Yesus itu hilang buyar. Gak apa-apa, lanjut. Ya, jadi Tuhan Yesus itu, ntar dulu ya minum ya. Oh iya, kau pilih mau jadi pendeta. Saya sudah pendeta masalahnya kok. Kenapa saya mau jadi pendeta? Ya, ngerti. Thank you. Betul. Nah, waktu saya mau jadi pendeta itu orang-orang ada suaranya yang sumbang-sumbang. Oh iya ya, oh pinter kamu ya, gini-gini ya. Nah enak di hati. Ini saran-saran yang miring sama-sama seperti itu. Itu lebih menyayat hati. Lebih baik daripada orang yang berkata, aku benci Yesus, aku benci. Itu lebih enak daripada orang yang kasih saran, bertindak seperti malaikat, tapi sarannya itu menghina Tuhan dan panggilan saya. Itu menghina. Ya, jadi apa yang ini kayak yang itu, tidak enak didengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus saya rasa tersayat hatinya. Ini adikku kok tidak bisa ngerti aku. Dia kira aku ini mencoba untuk populer. Dia kira aku lakukan ini untuk bisnis. Gereja kali. Sedih didengar. Padahal Yesus tahu dia itu adalah utusan dari atas sana. Dia sedih. Jadi bisa bayangin gak? Tiap hari komentar miring dia harus dengar. Di keluarganya, adik-adiknya bicara sesuatu yang mendukakan hati Allah. Jika dalam keadaan demikian, belajarlah dari pengalaman Yesus dengan adiknya, belajarlah bersabar. Yesus tidak hakimi mereka. Yesus tidak marah-marah. Dia pernah tunggang balikan bait Allah, tapi bukan keluarganya, mejanya yang ditunggang balikan. Dia gak pukul adiknya, gak tampar. Dia bahkan tidak cerca, tidak marahi mereka, tidak hina kembali. Dia hanya berkata, waktuku belum tiba. Dia bisa lakukan dengan bahasa yang begitu sederhana, untuk menghindari pertikaian, percekcokan di antara mereka. Pakai bahasa yang lembut, meredahkan amarah. Dia berkata, bagi aku, waktuku belum tiba. Bagi kamu mungkin sudah tiba. Tidak demikian dengan saya. Dengan kata lain, you mimi dalam hal ini. Engkau tidak mengerti panggilan hatiku ini. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Saya bisa lihat, rasakan pergumulan Tuhan di dalam hal ini. Mari sekarang kita lihat di Markus 3 ayat 20-22. Lebih lanjut lagi tentang tanda kutip aniaya yang terjadi di keluarganya. So, saya berbicara sekarang kepada orang-orang yang saya yakin mengalami sedikit banyak seperti Tuhan Yesus. Maka saya suka satu lagu, He walked where I walk, He stood where I stand.
He felt what I feel, he understands. Dia berjalan di mana aku berjalan sekarang. Dia pernah berdiri di mana aku berdiri saat ini. Dia merasakan apa yang kurasakan di dalam hidupku saat sekarang. Dia memahami dan mengerti situasiku. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Sukses kan pelayanannya? Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, apa? Ia tidak? Ia nggak waras lagi. Kalau yang nyebut kita itu hanya orang di sosial media, Twitter, Facebook contohnya, kamu gila, nggak masalah. Kita bahkan nggak kenal kok. Tapi kalau yang bilang begitu, paman kita sendiri gimana? Om sendiri berkata, ponaanku tuh nggak waras. Kalau yang bilang seperti itu adalah papa kita sendiri, anakku fanatik. Fanatik itu. Jangan pahit. Yesus tidak pernah ada di Alkitab. Cari dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus didoakan kelepasan dari kepahitan. Bukan nama Yesus malah justru yang mengusir kepahitan. Jangan kepahitan. Jangan izinkan kata orang-orang dekat mengena ke hatimu. Justru jadikan keselamatan mereka beban hatimu. Iya. Saya bicara hari ini dalam terang cerita Yesus dan Yakobus, agar Anda bisa mengerti gimana menaruh posisi di dalam setiap keluarga. Sebab saya merasakan bahwa banyak keluarga Anda, coba dengan angkat tangan aja, siapa di sini yang ada anggota keluarganya belum dalam Tuhan, angkat tangan. Wow, look at that. Ini waktunya kita bangkit untuk mereka. Ayat berikutnya dibaca terus lanjut ya, ayat 22 tadi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi terjadi yang namanya kesepakatan antara ahli Taurat dengan keluarganya. Ahli Taurat vulgar bilang dia kesurupan setan. Keluarga hanya bilang dia fanatik dan gila. Tapi sebenarnya spiritnya sama. Spirit dunia, antikristus semua. Bapak ibu saudara, saya jelaskan dulu pergumulan Tuhan supaya Anda tahu dia berdarah-darah bukan ketika dipasang mahkota duri. Makanya ada ayatnya di Ibrani, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah, kata firman Tuhan. Karena itu, pandanglah dia yang menanggung bantahan sehebat itu. Dari orang-orang berdosa, janganlah hatimu putus asa. Kita harus pikul salib di tempat kerja kita. Sekalipun yang memberitahu, yang kata-katanya miring segalanya itu orang-orang yang dekat sama kita. Kita tetap harus pikul salib. Karena kita tahu, upah besar menantinya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nanti saya tunjukkan ya, transformasi yang terjadi di dalam kehidupan Yesus bukan hanya dunia, termasuk adiknya sendiri. Jesus miracle, mujizat Tuhan, nggak hanya dirasakan di universe atau di dalam jagat raya alam semesta, tapi dirasakan langsung di rumahnya. Siapa bilang Nabi tidak dihormati di rumah sendiri? Nabi nggak bisa menang di rumah sendiri. Tidak dihormati, memang betul Nabi tidak punya modal kalau keluarga sendiri. Tapi justru kemenangan terbesar seorang Nabi yang membuat saya sangat kagum dengan Sang Juru Selamat. Bukan hanya di Kalvari beliau mati. Bukan hanya memenangkan dunia. Paulus seorang penganiaya bertobat dengan cara mulia. Nah itu saja. Saya pelajari keluarga Yesus. Wow, what a man of God. No, he is God. Luar biasa Yesus ini, Tuhan kita ini. Nah, sekarang saya ajak lihat Markus 3 tadi ayat 31 sampai 35. Markus 3 ayat 31 sampai 35 bunyinya, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Ini mamanya sudah mulai kepengaruh sama adik-adiknya. Mama, koko gila mah. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ingat ya, Maria itu gak kegabahan orangnya. Nanti lain waktu saya jelaskan tentang Maria ya. Panjang lebar itu indah. Gimana Maria itu pindah masuk ke rumahnya Yohanes. Daripada dikasihkan ke adik-adiknya ketika Yesus meninggal dunia, Yesus malah pasrahkan kepada muridnya. Betapa tidak siapnya adik-adiknya waktu itu. Oke, by the way, Maria itu orangnya tidak gegabah. Ada apa-apa disimpan di hati dulu. Meskipun kadang-kadang dia emosi. Nah, kamu kenapa tinggal papa mama? Dari Yerusalem udah mulai naik lagi ke Nazaret, berjalan setengah jalan, itu jalan kaki zaman dulu. Yang kaya bisa naik kuda. Keledai minimal lah ya. Lalu mulai jalan sedikit, gak ada anaknya, dia kembali, umur 12 lagi. Lalu malah berbincang-bincang dengan ahli Taurat. Mamanya bilang, nak, kenapa kamu giniin mama papa? Tuhan Yesus berkata, seorang anak umur 12, Yesus 12 tahun berkata, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapa? Mamanya simpan di hatinya. Bahkan ketika anak itu baru lahir,
Simeon dan Hana menyerahkannya di bait Allah. Penyerahan anak Yesus itu, luar biasa. Itu diatur oleh sorga. Yang menyerahkan itu Simeon dan Hana, dipilih 2 orang itu untuk asyir Tuhan. Yesus bayi fisiknya diserahkan kepada Bapa. Waktu dia melihat, mamanya melihat apa yang terjadi, mamanya simpan di hati. Ketika salah satu dari mereka berkata, suatu hari akan ada pedang menusuk hatimu, menubuatkan kematiannya. Mamanya nggak ngerti. Mamanya setengah-setengah, dimanapun juga, sekalipun Gabriel muncul sama dia. Tapi kalau sudah jadi anak ya, naluri ibu kan keluar ya. Ganti popok segala, lama-lama nggak bisa lihat itu sebagai juru selamat. Itu anak. Oh, popoknya aku yang ganti, oh aku yang menyusui. Waktu menyusui anak itu kan kenapa kok menyusui di sini? Ya karena supaya anak itu bisa memandang wajah mamanya. Tuhan itu ciptaannya luar biasa. Kenapa Tuhan tidak ciptakan yang namanya bagian tubuh dikebalik-balik semuanya? Kalau menyusui di sini kan nggak bisa lihat wajah mamanya. Tuhan itu sudah perfect design everything. Semua desainnya sempurna. Dia lihat mamanya begini. Mamanya lihat mata anaknya, coba lihat ini yang punya bayi. Rasa nggak waktu begitu? Waduh, itu ada bonding. Apalagi ketika pertama kali sebut, Ma. Waduh, hati luar biasa. Maria pelan-pelan mulai lupa kalau dia juru selamat. Karena itu Tuhan bicara dari waktu ke waktu seperti Yesus umur 12 tahun. Dia simpan di hatinya. Maria itu seorang observer, seorang pengamat ditaruh di dalam hatinya. Luar biasa ini wanita. Itu pun kepengaruh loh. Bayangin Tuhan Yesus itu begitu sendirinya di keluarga itu. Maria itu terpengaruh. Mungkin kalau saya bicara begini, beberapa orang yang gak pernah menyelidiki betul-betul cerita sesungguhnya. Selama ini kita mengkultuskan, baik itu Yohanes, Petrus segalanya. Mereka punya kelemahan, termasuk Maria. Lihat apa yang Maria lakukan. Terpengaruh sama adik-adiknya. Koko loh Ma, sudah keterlaluan loh Ma. Ini Koko begini terus ini. Apa-apaan Ma? Malu toh ya Ma. Nama keluarga, coba lihat mamanya. Responnya apa? Ikut mamanya. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dan berusaha menemui engkau. Bayangin. Seluruh dunia hanya ada ibu kan, kasih ibu. Sepanjang beta. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak tahu kembali. Kalau mama sudah against you dan melawanmu, rasanya kiamatlah duniamu. Ibu kandung dan melawan misimu. Betapa sendirinya Yesus Kristus. Sebelum dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu jasmaninya tinggalkan dia dulu waktu dia umur 30. Coba lihat. Tidak tinggalkan secara fisik. She didn't believe him. Jawab Yesus pada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus langsung separate himself, memisahkan dirinya, bukan menyangkal mamanya. Buktinya sampai di kayu salib, di bawah itu mamanya yang dipasrahkan pada murid yang paling dia kasihi, yaitu Yohanes. Tapi di sana dia memisahkan dirinya. I stand alone on holy ground. Aku berdiri sendiri di atas tanah suci. Ia melihat pada orang-orang yang duduk di situ di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Coba bayangin loneliness-nya, kesepiannya Tuhan Yesus ketika mamanya yang dia dulu menyusui itu memandang ke wajahnya, mulai deny his mission. Wow. Saya pernah menghadapi satu orang muda yang berkata, aku di ultimatum. Ini keluarga, bukan keluarga kayak, mungkin kalau keluarga cita-cita gini, keluarga desa segalanya mungkin ada cerita. Tapi kalau keluarga modern gitu, masa ada sih? Ada. Mamanya memberi ultimatum. Padahal cinta sama dia. Kamu jadi orang Kristen? Kamu jangan jadi anak mama. Dia nggak langsung berdiri. Saya nggak kasih nasihat, langsung berdiri lah. Berkata, siapakah ibuku? Ngawur. Jangan begitu. Saya bilang, mama jangan. Mohon-mohonlah. Mama jangan, aku cinta mama. Suruh rayu. Dia lakukan, tidak berhasil. Betul-betul bertekad. Dan disown atau disangkal anak itu. Saya berkata, kamu bisa disangkal. Belajar. Saya belajar kemarin dari kebaktian minggu lalu tentang Yefta. Orang bisa diusir. Itu satu hal. Kalau diusir, jangan pergi. Itu keputusan kita. Tetaplah gandoli dan berkata, mama enggak. Mama bisa sangkal aku tidak akan pernah sangkal mama. Itulah salib. Itulah salib.
Kalau mama sangkal, kita sangkal balik. Lalu kita sampai stres-stres tengah mati. Itu bukan salib, itu dosa. Salib itu berbuat benar. Di tengah-tengah segala kesalahan di sekeliling kita. Salib itu artinya tetap pikul. Sekalipun perasaan sudah tidak ada setetes lagi yang membuat kita ingin memikulnya. Komitmen kicks in when feelings are gone. Salib itu komitmen. Komitmen itu tetap justru diperlukan ketika perasaan lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, saya beritahu sama saudara kita ini, tetaplah kasih, hormati. Jangan diusir satu hal, pergi itu hal lain. Jangan pernah mau. Anda bisa keluar dari rumah, tetap hormati. Telepon tidak diangkat, gak apa-apa. Kirim buah, dibuang sampah, biarin. Dan dia terus begitu. Dan saya yakin orang seperti ini dipandang oleh Allah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ini yang ekstrim ceritanya. Tapi di sini Yesus ngalami semua. Mamanya sendiri sangkal dia. Pulang, nak, kamu gak waras. Wow. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat bagaimana perubahan Yakobus. Kita langsung lompat. Nah, sekarang dari antara ayat 58 dikatakan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dari sini kita pelajari, meskipun tidak banyak mujizat diadakan di Nazaret, ada satu mujizat Yesus terjadi di Nazaret. Mujizat itu namanya Yakobus. Tak terkecuali mamanya tentunya. Anda kalau lihat di Kisah Rasul, mamanya bukan hanya puas melahirkan Yesus sebagai maminya Tuhan istilahnya gitu. Mamanya ikut dalam kelompok 120 orang yang berdoa di atap atas untuk lahirnya bukan anak Tuhan, tapi gereja Tuhan. Mamanya pun menjadi pelayan Tuhan. Siapa tahu Maria mungkin ikut FLC zaman dulu. Yang dinasihati adalah istrinya Petrus, gimana jadi istri hamba Tuhan. Petrus kan punya mertua, berarti punya istri kan. Waktu dia masuk ke rumahnya Yohanes itu berubah dari anak pletir menjadi orang yang lemah lembut, menjadi rasul kasih. Itu pasti sedikit banyak pengaruh seorang Mary, seorang Maria. Lanjut pelayanannya. Yesus mendapatkan kepercayaan mamanya kembali. In fact, mamanya menjadi salah satu murid-muridnya. Mamanya menjadi salah satu yang menerima lidah api di Pentakosta. Kisah Rasul pasal pertama, Anda baca sendiri ada. Nggak cuman itu. Yang paling mencemoohkan dia, mama masih pri kemanusiaan kalau sama anak sendiri. Adik nggak tentu sama koko sendiri atau koko sama adik sendiri. Adiknya pun akhirnya menjadi seorang believer, seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita lihat di depan aja Kisah Rasul 1, 12-14. Pertama kali Yakobus mau diajak ke gereja ada di ayat ini. Diajak ke doa malam. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka pulang kan? Mereka masing-masing punya rumah. Mereka bukannya terus tinggal semua di sana. Makanan nggak cukup, WC juga nggak cukup. 120 orang masa semuanya tinggalnya rapat-rapat. Mereka pasti ke rumah masing-masing kan? Coba lihat. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas. Diadakan kebaktian doa. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas. Yakobus ini murid Yesus, Rasul. Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Next. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, doa malam. Jadi pertama kali memenangkan saudara Yesus adalah ketika diajak ke gereja. Jadi Anda harus punya iman, ekspektasi, punya mimpi, ajak saudara Anda itu ke gereja. Tak terkecuali saudara Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pertama kali Yakobus itu mulai lembut hatinya, itu terjadi setelah kematian kokonya. Juga setelah kebangkitannya kokonya, Yesus Kristus. Yakobus diajak ke gereja, nggak tahu diajak sama Maria, diajak ke gereja. Datanglah dia ke doa malam. Lalu tidak ada ceritanya, saya sambung benang merahnya. Setelah itu, apa yang terjadi adalah, saya nggak tahu gimana, tiba-tiba 1 Korintus 15 sudah lewat. 1 Korintus 15 ayat 3-8 munculkan di sini. Sebab yang sangat penting, thank you multimedia, very swift, cepat, luar biasa. Ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa, belum, ini kecepatan malah.
Gak apa-apa, bagus itu berarti pujiannya kena. Jadi dipuji, jadi menjadi-jadi, bagus itu. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Oke, ini Injil ya, ini Injil ya. Ini yang ditolak sama murid-muridnya. Apa-apaan sih koko ini? Membuat huru hara aja. Tapi ketika Yerusalem terjadi suatu event, suatu kejadian yang menggoncang semua sejarah penciptaan, Yakobus mulai mengamati. Tapi dia belum terjadi apa-apa sampai dibawa ke gereja. Ayat 4 lihat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Terjadinya pasca penguburan dan kebangkitan Yesus. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5 terus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Rasul Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dia menampakkan diri. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Itu waktu kenaikan Isa Al-Masih katanya tanggalan. Kenaikannya Tuhan Yesus maksudnya. Itu 500 pasang mata melihat Yesus naik ke surga. Tapi nanti pada waktu Pentakosta sisa 120, 380 bolos. 380 gak tahu kenapa. Mungkin mereka nggak tekun imannya atau gimana, nggak tahu. Pokoknya sisa 120. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Waktu sampai Paulus menulis 1 Korintus ini, zamannya Kisah Rasul, mereka masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke? Ini sesudah Masehi soalnya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ini loh saudaranya. Mungkinkah di kebaktian doa itu dia dijamah? Salah satu orang yang maju dan berkata dan menangis didoakan oleh Kefas saat itu. Lihat, coba Yesus mengalami yang kita alami. Terus lanjut. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Terakhir, ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, lalu habis itu saya tarik lagi, setelah yang namanya Yakobus terima Injil, dan dia mendapatkan penampakan kokonya, yaitu Tuhannya, Yesus Kristus. Nah, berikutnya yang kita langsung bisa perhatikan, Yakobus sudah bukan langsung ada proses, tapi yang dicatat di Alkitab lompat-lompat. Ini bukan sinetron, setiap episode dibuat yang berlebihan. Teneng, terus habis itu setelah reklame, teneng lagi. Nggak ada gitu. Alkitab ini majunya cepat. Kita yang perlu minta di jamaah Tuhan, imajinasi kita untuk bisa menangkap titik-titik pentingnya dan menyambung benang merah. Coba lihat ya, Yakobus sekarang di dalam Kisah Rasul 12 ayat 16 sampai 17 munculkan. Dia di sini disebut sebagai gembala seniornya gereja Yerusalem. Dari seorang rascal, seorang yang menghina misi Yesus, jadi gembala senior. Itu kalau nggak menciptakan harapan di hati kita, apa coba? Dia gembala seniornya gereja Yerusalem. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk ketika keluar penjara. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus. Yakobus di sini bukanlah Yakobus, Rasul Yakobus, saudaranya Yohanes. Karena pada waktu Petrus di penjara, dia sudah nggak punya kepala. Dipenggal oleh Yohanes terus. Dipenggal oleh Herodes. Ini bukan Yakobus itu. Ini adalah pastor Yakobus. Bukan apostol Yakobus. Ini adalah gembala Yakobus. Ini saudara Yesus. Adiknya itu loh yang tadi berkata, lu mau terkenal? Gua kasih saran ya. Ini loh. Ada sebuah doktrin yang kita harus terima. Sebuah teologi yang dapat dipercaya. Orang itu bisa berubah. Kalau orang bisa berubah jelek, orang bisa berubah baik juga. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang gak beriman akan selalu mengucapkan kata-kata gak beriman. Ini sih, ayo adikku gak mungkin berubah. Jangan pernah tutup pintu sama Roh Kudus. Jangan pernah. Never say those words in your mouth. Tidak boleh keluar kata-kata itu di mulut kita tentang seseorang yang masih ada jiwa di dalam raganya. Sama setan boleh bilang, setan gak pernah berubah. Dia memang sudah begitu terkutuk. Manusia bisa berubah. Jangan negatif konotasinya. Orang itu bisa berubah. Secinta-cinta dia. Nah itu lihat. Nanti bisa gak cinta sama saya. Kenapa selalu harus negatif? Kenapa gak dibalik? Dipositifkan. Orang sejahat dia. Aku yakin. Harus ada orang punya pengharapan untuk orang-orang seperti itu. Dia bisa berubah. Saya gak tahu apakah adik saya ada di sini gak. Koko saya ada di sini gak. Andai kata mereka ada, saya mau terima kasih di atas mimbar.
Saya adalah seperti orang yang susah sekali menyusahkan keluarga saya. My brothers believed that I could change. Kesaksian hidup saya sederhana. Andai kata mereka ada di sini, John dan Maxisa Mantova, saya ingin berterima kasih pada mereka. Thank you for believing. Ko, terima kasih percaya pada adikmu. Adikku, terima kasih percaya pada kokomu. Kokomu bisa berubah. They believed I could change. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum seseorang betul-betul berubah, selalu ada orang yang percaya dulu mereka bisa berubah. Kita tuh berubah bukan karena penghakiman, kita tuh berubah karena ada yang percaya. Berubah itu karena kasih karunia. Jangan pernah jadi alatnya iblis di dalam keluarga. Skakmat, yang diskakmat malah Tuhan sendiri menutup pintu. Never. Jangan pernah jadi seorang unbeliever, orang yang tidak percaya pada Tuhan lewat pengakuan mulut kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Let's just believe. Orang yang susah berubah itu bisa berubah. Ngomong aja sederhana, manusia memang tidak bisa berubah. Tapi saya yakin yang ini bisa berubah positif. Katakan amin. Mulai akui iman. Selain akui iman gitu itu bukan cuma berguna bagi orang yang perlu berubah. Berguna buat Anda. Karena itu penghiburan Allah. Daripada kita mikirnya sudah putus asa. Bahaya sekali. Nah, orang jalan buntu biasanya meninggalkan imannya. Amin. Nah sekarang saya tunjukin lagi Kisah Rasul 15 ayat 13. Munculin aja di sini. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Ini di dalam konferensi ya. Ini di dalam konferensi. Setelah Paulus, Barnabas semua selesai bicara, setelah pendeta sudah berkhotbah, doa berkatnya siapa coba? Berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Ini doa berkat. Ini Korintus 15, ini Kisah Rasul 15 itu adalah sebuah kejadian konferensi perdana, konferensi gereja perdana. Yang doa berkat, adiknya Yesus. Amazing banget. Dari sini saya melihat yang namanya transformasi. Tidak ada ditulis, tidak saya siapkan, ini adalah ayat spontan. 2 Korintus 5:17 berkata, oleh karena itu, barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, bagi dirinya maupun orang lain, jangan melihat yang lama. Percayalah yang baru akan datang. Katakan amin. Tuhan bisa mengubah orang. Saya tunjukkan transformasi Yakobus. Berubah luar biasa. Lagi, Galatia 1 ayat 18-19 muncul kan? Galatia 1 ayat 18-19. Di sini kita ditunjukkan bahwa Yakobus menjadi penasihatnya Rasul besar, Rasul Paulus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. Ini adalah penuturan Rasul Paulus untuk mengunjungi Kefas, mengunjungi Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumah Kefas. Ya, numpang di rumahnya karena dulu nggak ada hotel. Jadi saudara seiman tinggal di rumah saudara seiman. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Gak ada satu rasul pun, hanya Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kisah Rasul 21 ayat 18, saya tunjukkan dia jadi apa akhirnya. Saya ingin memberi visi untuk anak-anak Anda. Memberi Anda visi untuk anak-anak Anda. Memberi Anda visi untuk koko Anda, untuk adik Anda. Memberi Anda visi untuk orang tua Anda. Memberi Anda visi untuk murid Anda. Miliki visi. Kalau Anda guru les, jangan miliki visi, anakku cuma begini saja. Atau kalau Anda guru sekolah, miliki visi anak Anda jadi presiden. Gak terlaluan kok. Jangan pernah berhenti sampai titik mujizat. Jangan pernah stop. Karena kurang dari itu namanya menghina Tuhan. Dan semoga dengan Anda punya visi untuk orang lain, Anda punya visi untuk hidup Anda sendiri. Berarti aku adalah seorang changer, pengubah. Tuhan, aku gak mau kalah. Urapi aku Tuhan, pakai aku. Amin Bapak Ibu. Miliki visi. Kalau Anda pegang satu, kalau Anda punya anak contohnya, miliki visi yang tinggi untuk anak itu. Nah, lu bisa lulus besok, bisa makan sesuap nasi, papa udah senang. Jangan begitu. Tapi juga jangan berkata gini, kalau kamu udah dapat 100, kamu bukan anak papa. Nah itu perfeksionis. Beritahu, nak, papa punya mimpi yang tinggi. Papa akan tolong kamu untuk menemukan talentamu. Miliki visi yang tinggi. Jangan berhenti sampai kilometer mujizat. Kalau Anda berhenti kurang dari itu menghina kasih karunia. Dan siapa menghina kasih karunia, dia sendiri tidak akan menemukan perannya di dalam pekerjaan karya Allah yang besar bagi orang-orang sekeliling. Ya, sebab saya merasakan dalam spirit saya ada orang-orang yang mulai mati harapannya sama orang-orang tertentu.
Kisah Rasul 21 ayat 18 munculkan. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Ya, setelah itu Paulus pergi ke bait Allah. Dia cukur kepalanya. Lalu dan kemudian sejarah mencatat apa yang terjadi di Kisah Rasul. Tapi Paulus datang ke Yerusalem, cari Yakobus, terima nasihat from a rascal. Dari seorang pemberontak kayak Yakobus. Wow. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada seorang pun bisa bermegah. Hari ini kalau Anda jadi, selidiki family tree. Kalau family tree Anda tidak ada, selidiki spiritual family tree. Atau pohon kehidupan, pohon keluarga rohani. Mesti ada satu orang yang percaya untuk Anda dan berdoa. Nggak mungkin ada. Tuhan tidak mengizinkan kita bermegah. Artinya apa? Tidak ada di sini adalah produknya sendiri. Semua produk kasih karunia. Pasti ada orang yang Tuhan otak-atik hatinya untuk percaya dalam kehidupan Anda. Jadi saya mau beritahu, hari ini juga saya bisa jadi seperti saya hari ini. Selain mama, selain saudara saya, ada saudara seiman yang percaya seorang Philip Mantova bisa keluar dari lumpur dosa. Bisa jadi seperti ini. Saya juga mikir lagi, kadang-kadang kalau saya mikir dan bangga, wah Tuhan, aku bisa berubah loh. Terus Tuhan bilang, gak boleh sombong, gak ada orang bisa merubah diri sendiri. Ada orang yang mengubahmu. Aku menjawab iman seseorang yang sebelum kamu tahu. Ya Tuhan, aku mengerti. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, Allah mencari pintu untuk Dia masuk memberkati orang lain lewat kehidupan Anda. Dan pertama-tama yang Anda bisa persembahkan sebelum bisa melakukan sesuatu adalah iman Anda bagi orang itu. Jangan give up. Suamiku ini, bahasa Ibraninya, aku sudah pelajari. Sudah masuk sekolah teologi, akhirnya aku lebih kental dalam firman Allah. Aku mengerti gimana menjelaskan kategori seorang suamiku ini. Apa? Bocai. Setan akan tangkap itu. Dan bojailah jadinya suamimu. Setan tidak bisa, perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gini, Tuhan tidak pernah memberikan kunci itu ke tangan iblis, sekalipun dia dilempar ke dunia. Harus manusia yang menyerahkannya. Setan gak bisa bekerja dalam diri suami Anda lebih lagi, sekalipun kelihatannya manifestasinya menjadi-jadi. Dia nggak bisa seret 1 senti kalau Anda tidak keluar kata bojai di dalamnya. Kata itu adalah bagi setan authority untuk porak-porandakan lebih. Be very careful, beberapa orang di sini telah dipakai oleh iblis. Iman yang negatif adalah iman untuk setan. Jangan pernah lakukan. Setan nggak bisa masuk di rumah tangga Anda kalau Anda nggak buka pintu. Sekalipun kita ini manusia, apalagi kita sekarang sudah diperbaharui memegang kunci kerajaan sorga. Adam dan Hawa itu harus menyerahkan haknya baru setan bisa bekerja dalam hidup mereka. Jangan serahkan orang-orang yang Anda cinta sembojai apapun mereka. Jangan pernah ucapkan di mulut Anda, berikan ke tangan Lucifer si naga tua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini akui none other but faith. None other but faith. Jangan akui apapun selain iman. Kalau tidak ada iman di mulutmu, mending kita tutup mulut kita. Lebih baik gak berbicara daripada kalau kita bicara keluar kematian. Mendingan sama sekali tutup mulut. Sometimes silence is golden when you have no faith to say. Kadang-kadang yang namanya diam itu emas kalau tidak ada iman untuk dikatakan. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Bukan hanya Bapa di surga memandangnya, setan menunggu menerima kunci dari sana. Jangan buka pintu. Katakan kanan kirinya, saya gak pernah lihat orang seganteng Anda, secakap Anda. Mulai berkati orang sebelahnya. Secantik Anda. Amin. Nanti tiba-tiba minggu depan Anda ketemu dia lagi, lebih cakep. Anda diberkati Tuhan. Saya udah mau selesai kok ya. Oh, kasih tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Apalagi yang paling sering itu sama anak kecil. Aduh kesian loh. Saya sering lihat itu tuh kan gak tega. Kalau saya ngomong itu dikira nyampuri. Orang tua yang punya hak sama anak. Anakku ini loh bodoh. Maka roh bodoh turunlah atas anak itu. Soalnya kenapa? Undangannya private ke setan ini loh. Mama sendiri bodohkan anaknya. Jangan pernah kutuki anak sendiri. Orang anak kayak kamu tuh besok bisa besar jadi apa tahu? Aduh, jangan pernah lakukan itu. You have nothing to say nothing.
When you have nothing to say, kalau tidak bisa ngomong apa-apa, tidak tahu mau ngomong apa, lebih baik jangan ngomong apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya tunjukkan ya, dia selain menjadi penasihat Rasul Paulus, Yakobus yang tadinya menentang Yesus sekarang menjadi fansnya. Wah, sekarang malah justru menjadi pendukungnya. Nggak cuma itu, saya akan tunjukkan Anda khotbahnya Yakobus dengan khotbahnya Yesus pertama. Mirip, ternyata khotbahnya dia akhirnya copy paste khotbah kokonya. Anda sekarang bisa dibenci, nanti Anda akan dikagumi. Yang kagum gini boleh, bukan mencuri kemuliaan. Ini namanya upah jeripayah. Sekarang Anda mungkin dicerca, suatu hari Anda akan ditiru mati-matian olehnya. Pikul salib, karena salib itu maksudnya bukan kematian saja, kebangkitan juga. Tak tunjukin khotbahnya Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1-3. Salam dari Yakobus, hamba Allah. Dan lihat, dia nggak sebut hamba Allah dan Yesus, enggak, dan Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Yakobus ngerti artinya bagaimana menjadi saudara rohaninya Tuhan Yesus, bukan hanya saudara kandung. Dari hamba Allah dan hambanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku. Wow. Akhirnya dia bisa mengerti kokonya sungguhan turun dari sorga kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat 2. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Mari kita lihat khotbah kokonya. Ini kokonya untung gak marah. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada copyright, yang hanya ada right to copy. Matius pasal 5 ayat 1-3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, ya naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2. Maka Yesus memulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, terus berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ayat 3-nya Yakobus tadi berkata apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau Anda menerima banyak pencobaan. Wow. Kokonya berkata, berbahagialah orang sekalipun miskin. Yang satunya, dia anggaplah sebuah kebahagiaan kalau Anda jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Mirip. Oh, mimpi saya adalah orang-orang yang membenci kita suatu hari akan meniru tapak kaki kita. Bukan hanya keluarga lo ya, ini berlaku buat masyarakat pada luasnya. Ini lo, mau belajar garam dan terang, belajar dari masternya. Yesus namanya. Artinya jadi garam dan terang itu. Yang melawan akhirnya niru kita. Yang menentang akhirnya ngikut kita. Itu terang, itu garam. Tapi tidak terjadi tanpa pikul salib dengan tekun. Sekarang saya jelaskan sedikit, Yakobus akhirnya mati. Dia matinya di tahun 62 sesudah Masehi. Yakobus meninggalnya bagaimana? Ada dua hal yang diceritakan tentang Yakobus, tidak ada di dalam Alkitab tapi dalam sejarah. Yang pertama, yang disinggung adalah lututnya. Dia disebut punya satu julukan, Yakobus adik Yesus ini punya lutut unta. Anda tahu lutut unta? Unta itu kalau duduk dia nggak tidur gitu, nggak gulingan ya. Dia itu unta itu lututnya itu kapalan karena selalu berlutut gitu di padang pasir. Dia punya lutut unta. Lututnya kasar sekali karena berjam-jam berdoa, bicara sama kokonya yang sekarang adalah Tuhannya. Yang kedua, sejarah mencatat kematiannya. Dia dibawa ke atas bubungan bait Allah atau sebuah gedung seperti itu, seperti kokonya. Tapi kali ini, yang kokonya kan disuruh turun, suruh lompat sama setan, kokonya bilang jangan coba itu Tuhan. Tetapi Yakobus didorong oleh ahli Taurat dan orang Farisi ke bawah. Jatuh dari tingkat itu. Karena dulu belum ada pencakar langit seperti Taiwan 101. Kalau jatuh dari sana sudah gak mungkin bisa survive. Ini hubungan bait suci paling juga tingginya gak seberapa. Jatuh dia gak mati. Lalu dia dibawa dirajam seperti Stefanus dengan batu. Terakhir ada satu orang pentung kepalanya. Penghabisan dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dia ucapkan kata-kata seperti kokonya. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya waktu baca itu, saya mau nangis. Lord, Tuhan itu punya satu bisnis. Bisnis mengubah orang. Dia paling ahli. Tapi Anda untuk mau lihat seseorang berubah termasuk diri Anda sendiri. Anda mesti tekun. Anda mesti sabar. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari seorang Yakobus? Saya tunjukkan dua ayat terakhir lalu setelah ini kita selesai. Ibrani 12, 1-3. Kita belajar apa? Selain orang bisa berubah, belajar apa dari kokonya, Yesus? Karena kita mempunyai banyak saksi. Kita gak perlu banyak, satu saksi aja. Yesus gimana menangkan keluarganya, itu cukup bagi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau bicara perlombaan gini, saya kok ingat seperti kelinci dan kura-kura di dalam kerajaan sorga. Perlombaan bukan dimenangkan dengan yang cepat dan yang tangkas. Perlombaan dimenangkan oleh yang tekun. Anda dan saya harus tekun kalau mau menangkan orang. Harus tekun. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju sama Yesus. Kokohnya Yakobus. Yang memimpin kita dalam iman. Dia sendiri. Saya bisa percaya pengkhotbah ini namanya Yesus. Karena dia melakukan yang dia khotbahkan. Dia khotbahkan yang dia lakukan. Yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Perlu proses bukan untuk disempurnakan? Yang dengan mengabaikan, ini penting. Kita perlu roh cueknya Tuhan Yesus. Abaikan hina mereka. Hinaanmu, kayak Pak Yusuf seringkali bilang gitu, hinaanmu tambah semangatku. Betul ya Pak? Itu pepatah, salah satu pepatahnya Pak Yusuf seringkali begitu. Ya. Jadi, abaikan kehinaan, tekun memikul salib. Pikul salib. Ini salib bukan hanya di Kalvari, dari sejak dia di dalam family. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, artinya Tuhan Yesus melakukannya dengan suatu harapan. Ini semua terjadi Yakobus mujizat ini setelah Yesus mati kan. Meskipun Yesus bangkit, jangan lihat kebangkitannya dulu. Ada banyak pekerjaan Allah akan terus lanjut kalau Anda tekun dalam hidup ini. Bahkan ketika Anda dan saya mati, keluarga kita turun-temurun akan menuainya seperti cucu dari martir ini, jadi pendeta. Coba bayangin. Darah Habil masih berbicara. Jangan pernah Anda dan saya punya visi itu terlalu cetek, dangkal, terlalu pendek. Hanya di hidup ini. Bahkan kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kalau kita tekun pikul salib selama di dalam sini, belum dapatkan apa yang kita janjikan. Nanti Anda lihat, tanpa Anda lihat, Anda sudah jadi saksi awan-awan itu. Anda akan tahu, orang-orang menuainya, generasi-generasi sesudah Anda. Don't give up your faith. Jangan jadi pesimis, jangan jadi pahit. Jangan jadi orang yang jadi batu sandungan, yang menjadi beban dan dosa yang begitu merintangi orang lain. Lanjutin. Ingatlah selalu, sebelumnya ayat 2 tadi kan belum selesai. Kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tata Allah. Next. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bertahan, yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berikutnya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 dan 12. Dengan ini saya selesai. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, seolah-olah apa? Berkata apa? Seolah-olah kok sampai mati nggak dapatkan penggenapan janji. Kan ayat tadi kan bicara tentang mengabaikan hina sampai mati kan. Pikul salib sampai akhir. Ganti sukacita kan. Berarti kita kan nggak bisa melihatnya. Kita sudah jadi saksi awan-awan kan. Tapi ayat ini untuk bisa menyeimbangkan ayat yang seperti tadi. Bahwa harapan tidak mengecewakan. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, memberimu skenario terburuk dalam segala sesuatu, kami yakin bahwa kamu memiliki skenario yang terbaik. Katakan amin. Bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sangat-sangat mungkin, lebih dari mungkin, Anda akan hidup untuk melihat semua penggenapan janji itu. Ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Ini bukan pelayanan di gereja. Ini bicara seperti Yesus di keluarga, di masyarakat. Allah itu adil. Dia nggak lupa bahwa Anda berusaha dan pikul salib, kasih dan setia terhadap namanya. Terus melayani mereka sekalipun disalah ngerti. Sekalipun. Kalau kita ditangkap, kalau kita dirajam, kalau kita dihukum karena kita curi ayam orang, itu namanya dosa. Tapi kalau kita itu karena kebenaran kita itu menderita, besar pahala. Yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saya suka kata itu, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kalau mau tekun itu, jangan tanggung ya. Tekun itu cocok, yenfen atau jodoh dengan mati. Tekun itu harus sampai mati. Kalau enggak, bukan namanya tekun, namanya kontrak. Apapun yang kau tekuni, apalagi mengandung keselamatan sekelilingmu, tekuni sampai mati. Pikul salib sampai akhir pun, ayo jadi. Tapi kalau bisa ya, dalam hidup ini kita lihat kemenangan. Iya, tapi kalau nggak bisa, tetap nggak ada pilihan. Satu-satunya jalan adalah salib Yesus. Lanjut. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, I love this. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Oh, ini dua ini harus jadi sama-sama.
mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yesus Kristus putra Allah, pencipta langit dan bumi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan bersama dengan Allah. Harus menunggu sampai matinya Yakobus adiknya baru percaya. Yesus loh ya. Coba bayangin, dia menjadi penurut meskipun dia adalah pencipta. Orang yang oleh iman dan sabar untuk melihat mujizat terbesar. Salah satu mujizat Tuhan terbesar adalah transformasi adiknya Yakobus. Bapak, ibu, saudara, ada orang mengeluhkan, aku bisa bawa banyak orang ke gereja, tapi kenapa papa sendiri gak bisa? Jangan menyerah, belum game over. Bahkan ketika kita game over pun belum game over. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Oh haleluya. Ini akan kita lakukan sambil tim PAW maju ke depan. Saya ajak kita untuk berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Lalu Anda mulai berdoa. Saya rasa hari ini saya bicara banyak tentang keselamatan keluarga. Dan Anda sebagai orang-orang yang Tuhan utus di dalamnya. Dan siapapun yang Anda sekarang gumulkan tahun ini, ayo doakan keluarga Anda untuk kenal Tuhan. Jangan menyerah. Atau kalau mereka sudah kenal Tuhan, sudah Kristen, katakan, ada masih banyak hal kekurangan yang perlu diubah dalam diri mereka. Ayo berdoa. Orang bisa berubah, Yesus bisa mengubah mereka. Waktu kita berbahasa lidah, naikkan doa syafaatmu masing-masing secara pribadi pada Yesus. Karena saya tahu ibadah seperti ini bukan hanyalah untuk khotbah. Kebaktian seperti ini adalah untuk persembahan. Seperti hewan-hewan di perjanjian lama. Ada sesuatu yang naik dan ada sesuatu yang turun dari Tuhan. Ada sebuah tangga naik, ada tangga malaikat-malaikat turun ke bawah. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Semua berdoa. Semua berdoa. Sudah lupakan kanan kiri, lupakan liturgi kebaktian, semua bersyafaat. Ada urapan korporat. Kita berdoa untuk saudara kita, anak kita, papa kita, mama kita, om kita, tante kita, bos kita, teman kita. Mulai doa. Oh Ramaya Sandya Ramaya Se, Inamara Ramaya Sandya Ramaya Se, Inamama Inamara Ramaya Sandya Ramaya Se, Oh Ramama Ramaya Sandya Ramaya Se, Inamara Madagaya Sandya Ramaya Sandya Ramaya Se, Oh Ramaya 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 Sandya Ramaya Se, Ramaya Se. Semua berdoa. Mari kita jadikan ini seperti kebaktian doa malam di Yerusalem. Kita punya 5 menit lagi, kita punya 7 menit lagi. Oh Ramaya Sadara Maya Se, oh Ramaya Sadara Maya. Sebut nama mereka, bawa mereka ke gereja. Sebut nama mereka, bawa mereka ke gereja. Oh, bawa Yakobusmu. Oh Ramaya Maya Sadara Maya Se, oh Ramaya Gaya Sadara Maya Se, oh Ramaya Sadara Maya Se, Inamara Madagaya Maya Sadara Maya Se, oh Ramaya Maya Se, oh Ramaya
Katakan dengan sungguh-sungguh, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lemah mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan sekali lagi dengan segenap iman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Bapa materaikan firman-Mu dengan pengalaman. Sebab firman-Mu hidup menjadi daging dalam diri kami semua. Jadikan firman ini sesuatu yang dinikmati oleh jemaat, bukan hanya waktu didengarkan, tapi waktu dialami. Hamba berdoa beri keberanian untuk setiap jemaat memikul salib, berbuat yang benar di tempat yang paling salah sekalipun. Dan hamba berdoa ya Tuhan, agar jemaat-Mu menjadi garam dan terang. Dan hamba juga percaya hari-hari ke depan akan banyak anggota keluarga mereka dibawa ke gereja karena kerinduan untuk bersama-sama dalam hadirat Allah. Agar satu persatu anak-anak Tuhan di sini, ya Tuhan, menjadi saksi. Dan keluarga mereka satu per orang, setiap orang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tangan jemaat. Tangan ini aku nubuatkan sebagai tangan penuai di akhir zaman. Tuailah dan taburlah dengan air mata kalau memang diperlukan, kalau memang diharuskan. Tapi tuailah sekarang. Aku percaya Tuhan Kau mengutus penginjil-penginjil-Mu pulang ke rumah. Pergi ke tempat kerja mereka besok pagi. Kami pergi ke sekolah kampus mereka. Tuhan bangkitkan penginjil-penginjil-Mu dari sini ya Tuhan. Dan Tuhan urapi mereka. Biar terang kasih Bapa dan kasih pengorbanan Yesus, pengurapan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga demi keluarga dan setiap jemaat di sini dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadikan mereka berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu, sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah dari Allah datangnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menerima dengan iman semua yang telah kami dengarkan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.